Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab mengenai bangun datar segi 4. Bangun datar segi 4 yang akan kita pelajari adalah persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami. Daftar isinya yang pertama sifat-sifat keliling dan luas persegi panjang, kedua sifat-sifat keliling dan luas persegi, ketiga sifat-sifat keliling dan luas jajar genjang. Oke, perhatikan gambar-gambar berikut. Oke, ternyata dari gambar-gambar ini ada macam-macam bangun datar segi 4 ya. Untuk gambar yang pertama yaitu gambar memo, ternyata ini adalah bentuk dari persegi. Kemudian untuk bentuk buku seperti ini adalah persegi panjang. Kemudian untuk bangunan yang seperti ini terbentuk dari jajar genjang. Kemudian untuk marka jalan untuk menyeberang, ini adalah belah ketupat. Dan ini gambar layang-layang adalah layang-layang. Dan untuk gambar tas yang seperti ini terdapat bangun trapesium. Oke, yang pertama kita mau belajar tentang persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Dari pengertian segi 4 tersebut, maka kita turunkan sifat-sifat dari persegi panjang. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Nah, jadi antara sisi AB dan sisi DC itu panjangnya sama. Ibu beri gambar seperti ini ya, simbol garis satu seperti ini artinya panjangnya sama. Jadi AB sama dengan CD. Kemudian ada lagi, yaitu garis AD sama dengan garis BC. Oke, berarti AD sama dengan BC. Selanjutnya, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Artinya, garis AB sejajar dengan CD. Kemudian, garis AD sejajar dengan BC. Keempat sudutnya siku-siku, berarti sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D besarnya 90 derajat. Kemudian diagonal-diagonalnya sama panjang. Diagonal itu yang menghubungkan antara BC dan antara AC dan BD, ini namanya diagonal. Besarnya sama panjangnya. Kemudian diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. Karena mereka bertemu di satu titik, maka akan terdapat titik O, sehingga AO garis 3 akan sama panjang dengan OC. Sama juga dengan DO akan sama panjang dengan OB. Oke, seperti itu ya. Contoh soal yang pertama mengenai sifat-sifat. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang. Panjang sisi yang berhadapan adalah 4x tambah 21 meter dan 9x tambah 1 meter. Panjang sisi lahan tersebut adalah, nah ini ditanya ininya berapa? Karena di sini masih mengandung X, maka kita cari X-nya terlebih dahulu. Bagaimana? Tadi kita punya sifat ya. Sisi yang berhadapan itu sama panjang. Sehingga sisi berhadapan sama dengan sisi berhadapan, yaitu 4X tambah 21 sama dengan 9X tambah 1. Kita pindah ruas. Kita pindah posisi dulu, 9x tambah 1 di kiri, dan 4x tambah 21 di kanan. Kemudian pindah ruas, 9x dikurang 4x sama dengan 21 dikurang 1. 5x sama dengan 20, berarti x sama dengan 20 dibagi 5, x sama dengan 4. Jadi didapat x-nya 4. Sehingga kita mau cari tahu panjang sisi lahan yang ini, 4x tambah 21. Kita ganti x-nya dengan angka 4. Berarti artinya 4 dikali 4 ditambah 21. 4 dikali 4 adalah 16 tambah 21 sama dengan 37 meter. Nah, seperti itu. Sampai sini paham ya? Berarti di sini 37 meter, ini juga 37 meter. Selanjutnya, perhatikan persegi panjang ABCD. AC dan BD adalah diagonal persegi panjang. AC, diagonal persegi panjang. BD, juga diagonal persegi panjang. Panjang AC 4x dikurang 3 cm. Ya. Kemudian BD 2x tambah 7 cm. Tentukan nilai x, panjang AC dan panjang BD. Nah, kita gunakan sifatnya untuk mencari nilai x. Persegi panjang diagonal-diagonalnya sama panjang. Artinya diagonal sama dengan diagonal. 4x dikurang 3 sama dengan 2x tambah 7. Kita pindah ruas.
4x dikurang 2x sama dengan 7 ditambah 3. 2x sama dengan 10, x sama dengan 10 dibagi 2, x sama dengan 5. Jadi x-nya didapat 5 ya. Nah, kemudian yang B, kita mau cari tahu panjang AC. Berarti panjang AC kan 4x dikurangi 3. X-nya kita ganti yang barusan kita dapat yaitu 5. Jadi 5 di sini. Jadi 4 dikali 5 dikurangi 3. Jadi 20 dikurangi 3 sama dengan 17 cm. Berarti AC-nya adalah 17 cm. Apakah kita perlu mencari BD dengan cara memasukkan 5 di sini? Boleh, tapi dengan sifat diagonal, panjang diagonal itu sama, maka panjang BD juga sama dengan panjang AC, yaitu sama-sama 17 cm juga. Jadi 17 cm juga, seperti itu ya. Kemudian keliling persegi panjang. Rumus keliling persegi panjang kita lihat dari gambar berikut. Jadi ada sebuah lapangan sepak bola di sini. Sudut-sudutnya Ibu beri sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, DC adalah panjang lapangan. Berarti AB juga panjang lapangan. DA adalah lebar lapangan, CB adalah lebar lapangan. Sudah lengkap ya, panjang, lebar, panjang, lebar. Sehingga keliling adalah penjumlahan seluruh sisinya, yaitu panjang, ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Jadi kalau mulai dari titik A, kamu kelilingi sampai ketemu titik A lagi. Nah, tapi rumus ini bisa kita sederhanakan, karena P-nya ada 2, jadinya menjadi 2P. L-nya ada 2, jadinya 2L. Kemudian ada angka 2, kita sederhanakan jadinya K sama dengan 2 kurung buka P tambah L. Jadi untuk rumus keliling kita bisa gunakan 3 rumus ini. Rumus pertama, rumus kedua, atau rumus ketiga. Kita gunakan salah satunya saja. Bagaimana kalau sekarang sudah ada angkanya? Panjangnya 90 meter, lebarnya 45 meter. Nah, untuk lebih lengkapnya, Ibu berikan angka di seluruh sisinya. Panjang 90, lebar 45. Berarti kalau mulai dari tadi titik A ke titik B, ini 90 meter. Ya, berarti ditambah titik A ke titik B ke titik C, 45 meter. Ditambah lagi titik C ke titik D, 90 meter. Ditambah lagi titik D ke titik A, 45 meter. Jadinya kelilingnya panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. 90 tambah 45 tambah 90 tambah 45 sama dengan 270 meter. Jadi kalau misalnya kamu lari dari titik A, mengelilingi lapangan sampai kembali ke titik A, kamu sudah menempuh sejauh 270 meter. Nah, kalau pakai rumus yang kedua, yang 2P tambah 2L, artinya 2 kali 90 tambah 2 kali 45. Sama dengan 180 tambah 90 sama dengan 270 meter. Hasilnya akan sama saja. Dengan rumus yang ketiga juga sama ya. 2 kurung buka P tambah L. 2 kurung buka 90 tambah 45. Nah, di dalam kurung dulu kita jumlahkan 90 tambah 45 adalah 135. 135 dikali 2 adalah 270 meter. Nah, semudahnya kamu aja menggunakan rumus yang mana untuk mencari keliling. Contoh masalah kontekstual keliling persegi panjang. Pak Bari memiliki pekarangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 14 meter kali 10 meter. Nah, ini gambar dari pekarangannya Pak Bari ya. Dari ukuran ini kita tuliskan di gambarnya. Ini adalah 14 meter. Ini adalah 10 meter. Berarti dengan sifat tadi, kalau ini 14, ini juga 14 meter ya. Kemudian kalau ini 10 meter, di sini juga 10 meter. Nah, pekarangan tersebut dimanfaatkan untuk beternak ayam kampung dengan cara memasang pagar dari anyaman bambu pada sekeliling pekarangan. Di sini ada kata kuncinya yaitu sekeliling. Akan dipasang pagar bambu di sekeliling pekarangan. Jika biaya pemasangan pagar per meternya adalah 75.000, berapakah biaya yang diperlukan Pak Bari untuk memasang pagar tersebut? Jadi kan ini mau dipasangi pagar ya, di sekelilingnya. Berarti kita perlu mencari keliling dari lahan pekarangan Pak Bari itu dengan mencari keliling persegi panjang. Berarti tinggal kita jumlahkan saja semua sisinya. Oke, jadi
adalah kita pakai rumus yang ketiga ya. 2 kurung buka P tambah L sama dengan 2 kurung buka panjangnya 14 ditambah lebarnya 10. 14 tambah 10 menjadi 24. 24 dikali 2 adalah 48 meter. Jadi kelilingnya adalah 48 meter. Oke, 1 meternya per meternya Pak Bari harus mengeluarkan uang 75.000. Berarti untuk 48 meter tinggal dikalikan saja. Berarti berapa? 48 meter dikalikan dengan 75.000 sama dengan 3.600.000. Jadi untuk memagari pekarangan tersebut Pak Bari harus mengeluarkan uang sebesar 3.600.000. Luas persegi panjang. Nah, kita lihat dari persegi satuan ya. Di sini kita hitung persegi satuannya ada berapa? Berapa kotaknya? Ada 1, ada 2. Oke. Banyak persegi satuan ada 2. 2 ternyata didapat dari yang ini. 1, 2. Di sini panjangnya 2. Lebarnya berapa? Lebarnya 1. Benar kan? 2 itu adalah 2 kali 1. Gambar selanjutnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat ininya 1, 2, 3. Panjangnya 3. Lebarnya 1, 2. Lebarnya 2. Banyak persegi satuannya ada 6. 6 itu adalah 3 dikali 2. Ya, antara panjang dan lebar kita kalikan. Kemudian untuk gambar yang ini juga ya, kalau mau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata didapat dari 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4. 1, 2, 3. Lebarnya 3 ya. 4 kali 3. Oleh karena itu, nanti untuk gambar yang semakin membesar, kita tidak perlu menghitung satu persatu ya. Hanya kita lihat saja panjangnya berapa. Panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya 5, lebarnya 1, 2, 3, 4. Lebarnya 4. Jadi, banyak persegi satuannya ada 20 didapat dari 5 dikali 4. Oleh karena itu, maka luas persegi panjang dapat kita simpulkan yaitu panjang dikalikan dengan lebar. Oke, atau kita singkat L sama dengan P kali L. Nah, untuk gambarnya, coba kita pikirkan ada sebuah segitiga di mana L itu di atas dan P dan L ada di bawah. Artinya kalau di atas, ini hubungannya L sama dengan P kali L. Kalau di bawah ini artinya dibagi. Sehingga kalau kita lihat, ini benar ya, L sama dengan P kali L. Sehingga kalau kita ditanya P adalah L dibagi L. Kemudian kalau ditanya L adalah luas dibagi P. Seperti itu, dibalik. Jadi kamu perhatikan aja segitiganya. Oke, ada gambar dan soal seperti ini. Panjangnya 8, lebarnya 6, berarti luasnya adalah tinggal P kali L. 8 kali 6, 48 cm persegi. Jangan lupa ya untuk luas, satuannya harus pangkat 2 cm persegi. Cm pangkat 2. Kemudian sekarang yang ditanya lebarnya. Nah, berarti yang ditanya ini. Lebar sama dengan luas dibagi panjang. Berarti 200 dibagi 20. Lebar adalah 200 bagi 20 artinya 10 cm. Sekarang yang ditanya panjang. Panjang adalah luas dibagi lebar. Berarti 72 dibagi 8. Sama dengan 9 cm. Sekarang yang ditanya lagi lebar. Lebar berarti luas dibagi panjang. 128 dibagi 16. Yaitu 8 cm. Sampai sini semoga dapat dipahami. Selanjutnya, luas persegi panjang lagi. Sebidang lahan berbentuk persegi panjang berukuran 15 kali 9 meter. Di sekeliling lahan dipasang keramik lantai dengan lebar 1 meter, sedangkan sisanya dibuat kolam renang. Hitunglah luas lahan yang dipasangi keramik. Nah, yang ditanya gambarnya seperti ini ya. Jadi di sini ada lahan, ada kolam renang. Permasalahannya ukuran lahan sudah diketahui ya, 15 dan 9. Berarti ini 15, ini 9. Yang belum diketahui adalah ukuran dari kolam renang. Ukuran dari kolam renang panjangnya berapa, lebarnya berapa. Panjangnya bisa kita dapatkan dari panjang keseluruhan lahan
15 dikurangi panjang yang di kiri sudah terpakai oleh keramik 1 meter, dikurangi lagi di kanan terpakai oleh keramik 1 meter. Jadi 15 dikurangi 1, 14, 14 dikurangi 1 itu 13. Sekarang kita cari lebarnya. Lebar adalah lebar keseluruhan lahan yaitu 9, dikurangi di atas sudah terpakai 1 meter oleh keramik. Berarti 9 dikurangi 1, kemudian dikurangi 1 lagi oleh keramik yang di bawahnya. Berarti 9 dikurangi 1 dikurangi 1 adalah 7 meter. Oleh karena itu sekarang ukurannya sudah lengkap ya. Kita tulis dulu. Kita hitung dulu luas lahan. Luas lahan berarti panjang 15, lebarnya 9 sama dengan 135 meter persegi. Kemudian panjang kolam renang tadi sudah kita hitung 13 meter, lebar kolam renang 7 meter. Jadi luas kolam renang panjang kali lebar 13 kali 7 sama dengan 91 meter persegi. Oleh karena itu, luas yang dipasang keramik tinggal kita kurangi luas lahan dikurangi luas kolam renang, yaitu 135 dikurangi 91 sama dengan 44 meter persegi. Mudah ya. Selanjutnya, sebuah lahan berbentuk persegi panjang berukuran 250 kali 180 meter. Pada salah satu pojok lahan terdapat bangunan berukuran 20 meter kali 15 meter. Lalu 2/5 bagian dari lahan tersebut dibuat kolam. Jika lahan yang tersisa dimanfaatkan untuk pertanian, berapa hektar yang digunakan untuk lahan pertanian tersebut? Oke, diketahui ukuran lahannya, kemudian yang digunakan untuk bangunan, ukuran kolamnya 2/5 bagian dari lahan. Yang ditanya berapa hektar yang digunakan untuk lahan pertanian. Oke, kita hitung dulu luas dari lahan. Luas lahan adalah 250 kali 180 sama dengan 45.000 meter persegi. Kemudian luas bangunan 20 meter kali 15 meter, 300 meter persegi. Berarti luas kolam adalah 2/5 dari luas lahan. Ya, 2/5 bagian dari lahan, berarti 2/5 dari 45.000 menjadi 18.000 meter persegi. Luas lahan yang digunakan untuk pertanian itu adalah 45.000 dikurangi yang digunakan untuk luas bangunan dikurangi yang digunakan untuk luas kolam, yaitu 26.700 meter persegi. Nah, ini kan masih dalam meter persegi. Kita ubah ke hektar. Hektar itu meter persegi ke hektar dibagi dengan 10.000, nolnya 5. Berarti 26.700 dibagi 10.000. Nolnya boleh kita coret 2 atas bawah, karena ada 2 yang belum kita coret, nolnya 2, jadi kita berikan koma 2 dari belakang. Jadi sama dengan 2,67 hektar. Hektar ya. Jadi jawabannya 2,67 hektar. Kedua, persegi. Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Oke, sifat-sifatnya keempat sisinya sama panjang, Ibu kasih warna biru semua. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar, keempat sudutnya siku-siku, diagonal-diagonalnya sama panjang, diagonal-diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Jadi sifatnya mirip dengan sifat persegi panjang, hanya yang membedakan yaitu keempat sisinya sama panjang. Dan juga ini ada tambahan diagonal-diagonalnya itu saling tegak lurus ya. Untuk persegi. Oke. Kita langsung ke keliling persegi. Rumus keliling persegi. Jadi ada granit. Granit itu untuk lantai ya. Ada granit, sisi granit, sisi granit, sisi granit, dan sisi granit ya. Granitnya bentuknya persegi. Maka kelilingnya adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, betul? Jadi sisinya karena sisinya ada 4, jadi sisi tambah sisi tambah sisi. Sisinya ada 4, maka kita singkat menjadi 4 kali sisi. Jadi keliling bisa jadi 4S, 4 kali sisi. Jadi rumusnya ada 2 nih kalau persegi, bisa pakai yang atas ataupun yang bawah. Nah, jika ukuran granitnya dikasih tahu 60 cm kali 60 cm, Ibu lengkapi gambarnya, sehingga kelilingnya bisa gunakan dengan rumus pertama menjadi 40, harusnya 60 ya. 60 tambah 60 tambah 60, atau ini 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60.
6 kali 4, 24 ya, 240 cm. Kemudian ini juga 4 kali 60. Jadinya 240 cm. Sama ya. Kemudian keliling persegi dari masalah kontekstual. Sebuah lahan berbentuk persegi dengan panjang sisi 43 meter. 43, 43, ini 43 meter, 43 meter. Persegi semua sisinya sama. Di sekeliling lahan tersebut dibuat jalan untuk pejalan kaki dengan lebar 1,5 meter. Sisa lahan dibuat taman yang dikelilingi dengan pohon pelindung dengan jarak antar pohon 5 meter. Jadi ini ada pohon, ada pohon, ada pohon, ada pohon. Pohonnya berjarak berapa? Berjarak 5 meter. Oke, hitunglah biaya yang diperlukan untuk membeli pohon jika harga satu batang pohon 45.000. Jadi kita harus tahu pohonnya yang digunakan ada berapa banyak pohonnya. Jadi yang pertama, kita hitung dulu luas lahan keseluruhannya. Tamannya. Oke, kita cari tahu dulu ukuran dari tamannya. Jadi taman itu adalah berapa? Seperti tadi, 43 keseluruhan, dikurangi di kiri sudah terpakai 1,5, di kanan sudah terpakai 1,5. Jadinya 43 dikurang 1,5, dikurangi 1,5, jadi dikurangi 3 sama dengan 40. Jadi ukuran lahannya adalah 40. Ini juga sama ya. Ini juga 40. Kenapa 40? Karena 43 dikurangi 1,5 dikurangi 1,5 sama hasilnya 40. Jadi panjang sisi taman 40 meter. Keliling taman berarti 4 kali sisinya. Berarti 4 kali 40. 160 meter. Banyak pohon pelindung yang diperlukan tinggal dibagi. Keliling taman dibagi jarak antar pohonnya. Keliling tamannya 160 dibagi jarak antar pohonnya 5 sama dengan 32 batang pohon. Jadi pohon yang dibutuhkan adalah 32 pohon. Nah, tinggal kita kalikan dengan harga satu pohon. 32 dikali 45.000 sama dengan 1.440.000. Kemudian sekarang luas persegi, asal muasalnya mirip dengan persegi panjang ya. Ini ada 1, berarti artinya 1 dikali 1. Kemudian ini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 didapat dari 1, 2 dikali 1, 2. Jadi 4 itu adalah 2 kali 2. Ini juga ternyata ada 1, 2, 3. 3 dikalikan dengan 1, 2, 3. 3 kali 3, 9. Berarti ini adalah 4 ya. 4 kali 4 ada 16 persegi satuan. Sehingga luas persegi adalah, kalau ini adalah S, ini adalah S, jadinya luas sama dengan S kali S. Sisi kali sisi, atau kalau kita jadikan pangkat 2 menjadi sisi pangkat 2. S pangkat 2. Berarti untuk mencari S tinggal kita akarkan ya. S sama dengan akar dari luas. Oke, untuk soal ini, kalau sisinya 5 cm berarti luas perseginya adalah 5 kali 5, 25 cm persegi. Kalau luasnya 64 cm persegi berarti sisinya adalah akar dari 64 sama dengan 8 cm. Kalau luasnya 100 cm persegi maka sisinya adalah akar dari 100 sama dengan 10 cm. Kalau sisinya 16 cm maka luasnya adalah 16 kali 16 sama dengan 256 cm persegi. Contoh soalnya, luas bangun datar pada gambar di bawah ini adalah, ini anggap menyatu ya. Harusnya ini menyatu gambarnya. Oke. Selanjutnya kita hitung ya. Di sini anggaplah di sini ada beberapa bangun yang terpisah ya. Anggap ada bangun ini, bangun 1, kemudian ini bangun 2, dan ini bangun 3. Oke. Bangun 1 panjangnya adalah 20, lebarnya ini ya, 5. Berarti bangun 1, luas 1 sama dengan panjang kali lebar sama dengan 20 kali 5. Sama dengan 100 cm persegi. Sekarang kita ke luas mana dulu yang lebih gampang? Luas 2 atau luas 3?
Luas 3 dulu ya. Luas 3 ini ada gambar garis ini ya. Garis apa ini namanya? Garis 1 artinya panjangnya mereka sama. Di sini 5, di sini 5, di sini 5. Otomatis kalau di sini 5, di sini juga 5 ya. Maka ini adalah persegi. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 cm persegi. Sekarang luas yang kedua. Kita lihat dari sini sampai sini adalah 35. Sehingga kalau cuma dari sini sampai sini adalah 35 dikurangi yang sudah terpakai di sini 5. 35 dikurangi 5 sama dengan 30. Kemudian lebarnya. Lebarnya dari sini sampai sini. Berapa nih kira-kira lebarnya? Kita lihat ya, dari sini sampai sini adalah 20 cm. Sudah terpakai dari sini sampai sini 14. Sehingga dari sini sampai sini adalah 6 cm. 6 cm. Jadi, luas bangun yang kedua adalah 35. Panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. Panjangnya 30. Lebarnya 6. Jadi 30 kali 6 sama dengan 180 cm persegi. Jadi luas totalnya adalah luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 sama dengan 100 tambah 180 tambah 25. 100 tambah 180, 280 tambah 25 sama dengan 305 cm persegi. Seperti itu, jadi dijabarkan satu persatu. Jajar genjang dapat dibentuk dari gabungan sebuah segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran dengan pusat titik tengah salah satu sisinya. Intinya gambar jajar genjang adalah seperti ini. Jadi ada sisi yang miring ya, dan masing-masing sifatnya sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. AB sama dengan CD. AD sama dengan BC. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Berarti AB sejajar CD, AD sejajar dengan BC. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar, jadi sudut A sama dengan sudut C. Ibu kasih gambar garis 2 gini, artinya mereka besarnya sama, berhadapan. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Oke, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi, sudut A yang ini ditambah sudut ini, mereka berdekatan ya. Sudut B sama dengan 180 derajat. Sama juga dengan ini, sudut B yang ini ditambah dengan ini, mereka berdekatan. Sudut C sama dengan 180 derajat. Diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama besar. Seperti tadi ya, AO sama dengan CO, sama dengan DO, sama dengan BO. Contoh soal yang pertama, jajar genjang PQRS memiliki diagonal yang berpotongan di titik O, panjang PS 6 cm, QS 7 cm, ini QS. Kemudian besar sudut QPS, QPS adalah 58 derajat. Hitunglah panjang QR. QR nih ditanya. QR sejajar dengan PS. QR juga berhadapan dengan PS, maka QR sama dengan PS, yaitu sama-sama 6 cm. Kemudian QO. QO mana QO? Ini ya, QO. QO itu adalah setengahnya dari QS, ya kan? Berarti kalau QS-nya 7, QO-nya adalah setengah kali 7, yaitu 3,5 cm. Kemudian apa lagi? QRS, mana tuh? QRS, artinya sudut yang ini. Berapa? Ternyata sudut QRS dan sudut QPS itu berhadapan. Ya kan, berhadapan. Kalau berhadapan besarnya sama. Kalau QRS-nya 58, maka QPS-nya juga sama dengan 58 derajat. Kemudian PQR ini sekarang.
Yang tadi Ibu bilang ya, sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Artinya, sudut ini Ibu ambil sudut P tambah sudut Q, jumlahnya 180 derajat. Sudut P-nya 58 derajat ditambah sudut Q-nya yang ditanya sama dengan 180 derajat. Sudut Q sama dengan 180 derajat dikurangi 58 derajat. Sudut Q sama dengan berapa? Kita lihat di sini. 122 derajat. Oke. Keliling jajar genjang. Rumus keliling jajar genjang. Jadi, kita lihat dari contoh ada rumah. Bentuk lahannya itu bentuknya jajar genjang seperti ini denahnya. Nah, kalau kita sebut yang miring ini A, yang atas juga A ya. Kalau yang di samping ini B, ini juga B. Keliling berarti jumlah seluruh sisi, yaitu A tambah B tambah A tambah B. A-nya ada 2 jadi 2A. B-nya ada 2 jadi tambah 2B. 2-nya kita keluarkan menjadi 2 kurung buka A tambah B. Nah, kalau misalnya diketahui A-nya 20, B-nya 15, berarti kelilingnya 20 tambah 15 tambah 20 tambah 15, 70 meter. Bisa menggunakan rumus 2A tambah 2B. 2 kali 20 tambah 2 kali 15, 40 tambah 30, 70 meter. Bisa menggunakan rumus 2 kurung buka A tambah B. 2 kurung buka 20 tambah 15. 2 kurung buka 35, artinya 2 dikali 35 sama dengan 70 meter. Luas jajar genjang, alas, tinggi. Jangan terbalik ya. Yang miring ini bukan tinggi. Tinggi adalah yang tegak lurus dengan alas. Jadi tingginya garis yang ini. Ini juga, ini adalah tinggi karena ini adalah tegak lurus alas. Oke, yang miring bukan tinggi, tapi alas ini ataupun yang ini juga bisa kita sebut alas ya. Oleh karena itu, luasnya itu, kalau misalnya daerah yang ini, tadi kan kamu punya tinggi ya. Kalau misalnya daerah yang ini, kamu geser, kamu pindahin ke sana, coba ya Ibu geser. Ternyata bentuknya menjadi persegi. Jadi persegi panjang. Tadi kan rumus persegi panjang adalah panjang dikali lebar ya. Di sini panjangnya sama dengan alas, lebarnya sama dengan tinggi. Berarti rumus luas persegi panjang adalah alas kali tinggi. Mirip dengan rumus persegi panjang. Oke, jadinya kalau kita punya gambar seperti ini, alasnya berapa? Alasnya 8, tingginya 4. Jangan terbalik ya. Ini 5-nya bukan tinggi. Tingginya adalah yang tegak lurus dengan alas. Jadinya luasnya alas kali tinggi 8 kali 4, 32 cm persegi. Kemudian kalau gambar seperti ini, alasnya adalah 18, tingginya adalah 8. Luasnya alas kali tinggi 18 kali 8 sama dengan 144 cm persegi. Diketahui luas jajar genjang ABCD-nya 250 cm persegi. Tinggi jajar genjang 25. Ya, ini tegak lurus dengan alas. Alasnya mana alasnya? Alasnya ini ya, AD. Karena dia tegak lurus dengan tinggi. Hitunglah keliling jajar genjang tersebut. Berarti kita harus cari tahu ini, kita harus cari tahu ini. Sedangkan yang DC itu pasti panjangnya sama dengan AB, yaitu 26 cm. Luas itu adalah alas kali tinggi ya. Berarti 250 sama dengan alasnya belum tahu, tingginya 25. Jadi, alas sama dengan 250 dibagi 25. Alas sama dengan 10 cm. Atau kalau mau cara mudahnya seperti tadi, karena kita mau tahu apa nih? Kita mau tahu alas. Ingat rumus yang ini ya. Alas sama dengan luas dibagi tinggi. Oke, berarti alas sama dengan luas dibagi tinggi. Luasnya adalah 250 dibagi tingginya adalah 25. 250 bagi 25 adalah 10. Berarti alasnya 10, ininya 10, ini otomatis juga 10 cm. Oleh karena itu, kelilingnya tinggal kita jumlah semua sisi. 10 tambah 26 tambah 10 tambah 26 sama dengan 72 cm. Contoh terakhir,
Panjang alas sebuah jajar genjang adalah 2 kali tingginya. Apabila luas jajar genjang tersebut 162 cm persegi, tentukan panjang alas dan tinggi jajar genjang tersebut. Di sini kata kuncinya hanya diubah sedikit sih. Alas sama dengan 2 kali tingginya. Jadi, A sama dengan 2T. Alas sama dengan 2 kali tinggi. Luasnya 162. Ini tanya alas sama tingginya berapa? Luas sama dengan alas kali tinggi. Luasnya 162, alasnya kita ganti 2T. Nah, 2T dikali T. T dikali T menjadi T pangkat 2. 162 sama dengan 2T pangkat 2. Nah, kita pindah posisi, 2T pangkat 2 sama dengan 162. 2-nya pindah jadi pembagian, T pangkat 2 sama dengan 162 bagi 2. T pangkat 2 sama dengan 81. Nah, berarti untuk cari T tinggal kita akarkan. T sama dengan akar 81, T sama dengan 9. T-nya sudah dapat nih, 9 cm, maka A kita balikan ke asal. A itu adalah 2T. A berarti 2 kali 9, A-nya adalah 18. Sudah selesai. Nah, sampai sini pembahasan untuk 3 bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Mungkin panjang contoh-contohnya, semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.